sebagai umat Tuhan warga GPI Papua, kita boleh mensyukuri kasih, pertolongan, kebaikan, bahkan penyertaan Tuhan dalam sejarah perjalanan GPI Papua. Di hari ini Tuhan memberkati GPI Papua memasuki usia 40 tahun dalam gumul pelayanannya. Dan tema hari ulang tahun GPI Papua di tahun ini, bahkan di hari ini, 40 tahun menabur iman, 40 tahun menuai berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 40 tahun adalah usia yang cukup panjang, perjalanan yang digumuli oleh GPI Papua dalam menabur iman, dalam gumul pelayanan yang telah dilakukan di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan. Angka 40 tahun mencerminkan sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya dipenuhi dengan pencapaian-pencapaian dalam pelayanan, tetapi juga tantangan, perjuangan, pengorbanan dalam gumul pelayanan yang dijalani. Dalam perjalanan ini kita telah menaburkan benih-benih iman melalui pengajaran, melalui pelayanan, dan kehidupan yang menjadi saksi Kristus. Namun tidak semua benih yang kita taburkan tumbuh dengan baik. Ada benih yang jatuh di tempat yang salah, tetapi juga ada benih yang jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang berlimpah. 40 tahun adalah bukti nyata bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita melihat ke belakang, kita akan menemukan banyak kisah iman yang terjadi dari generasi pertama yang merintis dengan pengorbanan, kisah pertumbuhan jemaat, kisah pelayanan, kisah penyertaan Tuhan, kisah tentang tantangan, pergumulan, bahkan krisis yang justru memperkuat fondasi GPI Papua dalam mengembangkan pelayanan di atas tanah ini, memberitakan Kristus yang tersalib sebagai bagian dari panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani. 40 tahun bukanlah waktu yang singkat, karena dalam rentang 40 tahun telah mengalami banyak hal. Ada suka, ada duka, ada keberhasilan, ada tantangan, ada pertumbuhan, tetapi juga dibarengi dengan perubahan. Namun kita bersyukur bahwa ketika kita sampai di hari ini, 40 tahun dalam usia perjalanan GPI Papua, kita boleh berkata pada Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita boleh ada sampai di saat ini, semua terjadi atas pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan sebagai kepala gereja itu tidak berhenti di sini. Hal ini menjadi pengingat bahwa Dia yang sama, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, atas gerejanya. Dia Allah yang sama yang akan terus menuntun di waktu lalu, sekarang ini, dan sampai selama-lamanya. Maka untuk semua kasih karunia yang Tuhan Allah nyatakan
Kita patut memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, menyanyikan nyanyian syukur kepada Dia untuk semua perbuatan-perbuatan besar yang telah Dia nyatakan dan lakukan bagi hidup kita semua, tetapi juga bagi perjalanan pelayanan bergereja kita sebagai warga GPI Papua. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian Mazmur 96 ayat 1 sampai 13 yang digambarkan oleh pemazmur Daud bagi kita dalam bagian firman ini, saya bagi dalam 3 bagian yang menjadi hal terpenting dalam pemaknaan iman kita, dalam panggilan kita untuk memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Daud mengajak umat Israel untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah atas segala kebesaran, kedahsyatan, dan pertolongan Tuhan Allah bagi kehidupan Israel. Tetapi bagian firman ini juga menjadi pengingat bagi kita dalam kehidupan panggilan beriman kita di tengah pergumulan hidup kita, bahwa ketika kita mengalami setiap karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita dan mengakui karya Tuhan itu dalam hidup kita, maka yang pasti kita bersyukur dan menyanyikan nyanyian pujian bagi kita sebagai respon terima kasih, tanda syukur kita bahwa Tuhan Allah tetap ada dan menyertai kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Nyanyian baru bagi Tuhan yang disampaikan oleh Daud merupakan sebuah pengakuan iman Daud kepada Tuhan, bahwa hanya karena kebesarannya, kedahsyatannya, Dia Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, maka kemuliaan itu hanya layak baginya. Sehingga sebagai orang-orang percaya yang telah mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam karya-karyanya bagi hidup kita, mari kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan di sepanjang hidup kita. Sebab hanya namanya yang patut dipuji, sebab Dia memberitakan keselamatan, bahkan menyatakan keselamatan itu bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya sampai di hari ini. Kita boleh mensyukuri setiap kebaikan, kasih, dan pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Hal kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi kita, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Daud mengajarkan Israel untuk menceritakan segala kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam sejarah perjalanan hidup mereka sebagai umat kepunyaan Allah, bahwa mereka telah mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar yang Tuhan Allah nyatakan di sepanjang sejarah kehidupan mereka. Maka bagi kita pun, yang pasti setiap kita Bapak, Ibu, dan saya pernah mengalami karya-karya besar Tuhan dalam pergumulan iman kita di dunia ini. Maka Daud mengajarkan kita untuk menceritakan kemuliaan Allah itu dalam kehidupan kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan-perbuatan iman kita, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu besar, Allah yang kita sembah itu dahsyat. Dia berkuasa di langit dan di bumi. Dia mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kehidupan kita.
pengalaman iman kita bersama Tuhan harus kita ceritakan kepada sesama kita, kepada orang lain, supaya mereka pun akan mengenal siapa Tuhan yang kita imani. Sebab kebesarannya nyata dalam setiap perjalanan dan pergumulan kehidupan kita. Terkadang Bapak Ibu, yang kita ceritakan adalah apa yang kita buat, yang bagi kita akan mendatangkan kepujian bagi diri kita untuk setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan kita lupa bahwa kita mampu melakukan semua apa yang dapat kita buat di hidup ini hanya karena kekuatan, hikmat, dan perkenaan Tuhan bagi kita. Kita kadang menceritakan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan kita, pemberian-pemberian kita. Padahal kita lupa bahwa kita dapat melakukan semua itu, baik dalam keluarga rumah tangga kita, dalam pelayanan-pelayanan kita di jemaat, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan di tengah pengabdian kita, hanya karena kekuatan yang Tuhan berikan, kelayakan yang Tuhan berikan, kehendak di dalam kepercayaannya yang Dia berikan supaya kita dapat melakukannya. Karena itu ceritakan apa yang Tuhan buat bagi kita, bukan apa yang kita buat bagi Tuhan. Karena ketika kita menceritakan perbuatan baik kita, seolah-olah kita mau dipuji untuk setiap perbuatan kita. Padahal yang harus kita muliakan, yang harus diberi pujian hanya Tuhan Allah. Sebab karena Dialah maka kita mampu melakukan apa yang bisa kita buat dari dalam kehidupan, pengabdian, pelayanan kita. Hal ketiga yang mau disampaikan firman Tuhan bagi kita lewat bacaan ini adalah bersaksi tentang Dia di dalam kehidupan kita. Ayat 10 firman Tuhan katakan, katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan itu raja, sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Dia menginginkan kita untuk bersaksi tentang setiap perbuatan-perbuatan besar yang terjadi di dalam kehidupan kita yang telah Dia lakukan. Karena panggilan iman kita di tengah dunia ini adalah bersaksi, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan yang harus kita saksikan adalah setiap perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan dahsyat yang Allah kerjakan dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Maka bersaksilah tentang kebaikannya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dalam mensyukuri bulan yang penuh anugerah bagi kehidupan kita semua, terlebih sebagai warga GPI Papua, kita boleh mensyukuri karya kasih Tuhan yang menyertai GPI Papua selama 40 tahun melaksanakan gumul pelayanan dalam panggilan untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani, memberitakan Kristus yang tersalib di atas tanah ini. Dan sesuai dengan tema HUT GPI Papua di hari ini, 40 tahun menabur iman, 40 tahun menuai berkat. Mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kita menabur iman kita dimanapun kita berada lewat perbuatan kita, lewat perkataan dan tindakan kita.
dan taburlah yang baik, supaya kita akan menuai berkat. Sebab ketika kita menabur yang tidak baik, maka kita pun akan menuai yang tidak baik. Tetapi taburlah yang baik, supaya kita akan menuai kebaikan, berkat di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa panggilan kita untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Maka lakukanlah panggilan kita ini dengan baik, dan akuilah bahwa Allah sebagai Tuhan, Dia selalu berdaulat atas kehidupan kita. Hanya Dia yang dapat memampukan kita bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam panggilan iman kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah kehidupan kita. Karena itu, kita harus memberi kemuliaan kepadanya, menyanyikan nyanyian baru untuk setiap kebaikan yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, dan mempersembahkan yang terbaik dari dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus sujud menyembah dan berhiaskan kekudusan dalam penyembahan kita kepada Tuhan sebagai bukti ketaatan kita di hadapan hadirat Allah. Ceritakanlah setiap kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan di sepanjang hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita, dan tindakan kita yang benar dan adil bagi sesama di dalam hidup kita. Tetaplah laksanakan tanggung jawab penaburan yang Tuhan percayakan bagi kita, dan taburlah yang baik, supaya kita akan menuai berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan saja berkat jasmani, tetapi berkat rohani akan kita terima ketika kita tetap melakukan panggilan iman kita dengan baik di dunia ini, dengan selalu memberi kemuliaan hanya kepada Allah, Bapa kita yang ada di sorga. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.